Setiap gelas es teh adalah harapan. Kisah ibu dengan 7 anak. Sebuah cerita inspiratif. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share, biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga, kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Bab pertama. Pagi yang selalu datang, terlalu cepat. Namanya Busari. Orang-orang di kampung memanggilnya begitu sejak lama. Tidak ada nama panggilan keren, tidak ada sebutan khusus, hanya Busari. Seorang ibu biasa dengan hidup yang jauh dari kata biasa. Setiap pagi Busari bangun, saat langit masih setengah gelap, bukan karena rajin, tapi karena keadaan. Tidak pernah memberi pilihan lain. Di rumah kecil, berdinding tembok kusam itu, ada 7 anak yang harus dihidupi. Ada yang masih kecil, ada yang sudah sekolah, ada yang kalau bangun pagi, moodnya langsung rusak. Ada yang kalau lapar langsung drama. Busari sering bilang sambil tertawa tipis. Rumah ini bukan rumah, tapi kandang burung. Berisik dari pagi sampai malam. Tangannya bergerak cepat. Menanak nasi, menyiapkan air, membagi tugas kecil ke anak-anak yang sudah agak besar. Semua serba terburu-buru, karena waktu adalah barang mahal bagi orang seperti Busari. Saat banyak orang memulai pagi dengan kopi dan ponsel, Busari memulai pagi dengan hitung-hitungan. Beras masih cukup atau tidak? Gula masih ada atau harus beli? Es batu cukup sampai siang atau harus nambah? Bab kedua, meja kecil di depan rumah. Di depan rumah Busari, ada satu meja kayu kecil, catnya sudah mengelupas. Kakinya sedikit pincang, tapi meja itu adalah pusat kehidupan keluarga kecil ini. Di atas meja itu ada termos air panas, plastik es batu, gula pasir, teh celup murah, gelas plastik yang dicuci berulang kali, tidak ada spanduk, tidak ada tulisan besar, tidak ada kata-kata promosi. Busari pernah bilang, sambil bercanda ke tetangganya, kalau pakai spanduk, nanti es tehnya jadi minder. Harga es teh Busari murah, terlalu murah menurut sebagian orang. Tapi Busari tahu, pembelinya adalah orang-orang yang hidupnya juga sedang dihitung per hari. Anak sekolah, tukang bangunan, ojek lewat, kadang ibu-ibu, tetangga yang cuma pengen minum sambil curhat. Setiap gelas es teh yang terjual, Busari selalu mengucap syukur dalam hati. Sekecil apapun hasilnya, itu berarti hari ini dapur masih bisa ngebul. Bab ketiga, hidup yang tidak pernah sepi masalah. Masalah dalam hidup Busari tidak pernah antri rapi, datangnya selalu barengan. Pagi bisa tenang, siang bisa ribut, sore bisa panik, malam bisa penuh pikiran. Ada anak yang minta uang buku, ada anak yang sepatunya sudah bolong, ada anak yang demam, tapi Busari bingung, beli obat pakai uang yang mana. Pernah satu hari, gas habis tepat saat Busari mau masak. Dia diam sebentar di dapur, menarik napas panjang, lalu ketawa kecil sendirian. Katanya, hidup lucu juga ya, giliran mau masak, malah kehabisan gas. Kadang konflik datang dari dalam diri Busari sendiri. Rasa capek, rasa pengen berhenti, rasa iri saat lihat orang lain hidup lebih mudah. Tapi semua perasaan itu jarang keluar. Busari simpan sendiri, karena dia tahu kalau dia ikut tumbang, rumah kecil itu akan ikut goyah. Bab keempat, siang yang sepi dan pikiran yang ramai. Ada hari-hari di mana dagangan Busari sepi sekali, matahari terik, jalanan lengang. Orang-orang lewat tanpa berhenti. Busari duduk di kursi plastik, mengipas pakai kardus bekas, sesekali melirik termos, berharap ada yang datang. Dalam hati, dia mulai menghitung. Kalau hari ini cuma segini, nanti malam masak apa? Besok pagi, buka jualan pakai modal apa? Anak-anak di dalam rumah mulai bertanya, "Bu, nanti makan apa?" Busari jawab sambil senyum, "Kita lihat nanti ya." Jawaban yang terdengar ringan, tapi berat di dada. Di saat seperti itu, Busari sering bercanda pada dirinya sendiri. Katanya,
es tehnya lagi puasa hari ini. Bab kelima, tentang gengsi yang diturunkan. Bu Sari bukan tidak pernah merasa malu. Pernah saat ada orang lama yang lewat. Pura-pura tidak kenal, pura-pura sibuk, pura-pura kuat. Tapi lama-lama Bu Sari belajar, gengsi tidak bisa dimasak. Gengsi tidak bisa jadi uang sekolah. Yang penting, anak-anak makan. Yang penting hari ini lewat. Bu Sari pernah bilang ke anak sulungnya, "Ibu tidak malu jualan es teh. Ibu cuma malu kalau tidak berusaha." Kalimat itu tidak pernah ditulis di mana-mana, tapi tertanam kuat di rumah kecil itu. Bab keenam, orang-orang baik yang datang diam-diam. Suatu sore, saat Bu Sari hampir menutup dagangan, datang seorang bapak. Bajunya penuh debu, wajahnya lelah. Bapak itu pesan es teh. Bukan satu gelas, tapi banyak. Bu Sari sempat bingung. Takut salah dengar, takut salah hitung. Bapak itu bilang, "Bu, saya sering lihat ibu dari pagi sampai sore. Ibu, capek ya?" Bu Sari cuma senyum. "Iya pak, capek itu sudah teman lama." Bapak itu lalu cerita. Dia kerja di proyek dekat situ. Banyak tukang haus. Daripada beli di tempat jauh, dia pilih beli di Bu Sari. Hari itu, es teh habis. Meja kecil itu kosong lebih cepat dari biasanya. Bukan karena viral, bukan karena konten, tapi karena kepedulian sederhana. Bab ketujuh, perubahan kecil yang menguatkan. Sejak hari itu, tidak ada keajaiban besar, tidak ada uang banyak datang tiba-tiba. Tapi ada perubahan kecil, ada pelanggan yang kembali. Ada yang sengaja mampir, ada yang bayar lebih, sambil bilang tidak usah kembaliannya. Ada yang cuma beli satu gelas, tapi bilang, "Semangat ya Bu." Kalimat sederhana itu sering jadi penguat Bu Sari. Kadang lebih kuat dari uang. Bu Sari mulai percaya bahwa usahanya kecil, tapi tidak sia-sia. Bab ke-8. Tentang anak-anak dan alasan bertahan. 7 anak itu adalah sumber lelah, sekaligus sumber tenaga. Ada hari Bu Sari ingin menyerah, tapi melihat anak-anak tidur berjejer di lantai, dia urungkan niatnya. Katanya dalam hati, mereka tidak minta dilahirkan, tapi mereka pantas diperjuangkan. Anak-anak juga tahu, ibunya capek. Mereka bantu sebisanya, walau sering berantakan, walau sering bikin emosi. Di rumah kecil itu, tidak banyak harta, tapi ada rasa saling menguatkan. Bab ke-9. Refleksi untuk kita yang menonton. Mungkin kamu yang sedang menonton ini, sedang capek juga, sedang lelah dengan hidup. Sedang merasa usaha kamu kecil. Cerita Bu Sari bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi untuk mengingatkan bahwa bertahan itu juga bentuk keberanian. Bahwa usaha kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat dari mimpi besar yang tidak pernah dimulai. Bab ke-10. Penutup yang sederhana. Setiap pagi, Bu Sari masih bangun lebih awal. Masih menata meja kecilnya, masih menuang es ke gelas plastik. Tidak ada yang berubah drastis. Tapi satu hal pasti, setiap gelas es teh yang dituangkan, selalu ada harapan di dalamnya. Harapan agar hari ini bisa dilewati. Harapan agar besok masih bisa berusaha. Dan selama harapan itu ada, hidup akan terus berjalan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya.